Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda dan ibunda dimanapun anda berada, jamaah ataupun cabang-cabang Jannah Firdaus yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Daeng Syawal dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal bersama Jannah Firdaus. Nah, pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana ketika setelah membuat bahtera, membuat kapal yang besar, dipanggillah anaknya yaitu Kan'an dan juga istrinya, dan ternyata mereka tak mau untuk ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka kena azab. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kita telah bacakan di awal muqaddimah tadi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh ini untuk kaumnya. Untuk ngapain? An anzir qaumak, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, ayyatiyahum min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Jadi, kok wanti-wanti sudah ini. Jadi sebelum banjir bandang datang, Allah telah berfirman, Nabi Nuh juga sudah menyampaikan, wahai kaumku, nanti kalau kau terus begini tak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kena azab. Nah, sudah disampaikan. Ya, ayat selanjutnya, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh berkata, ya qaum, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang akan menjelaskan kepadamu, kau jangan begini, kau jangan begitu, ini salah, itu salah. Ya. Ani abudullah wattaquhu wa ati'un. Ani abudullah. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kepada yang lain. Tak boleh menyembah patung, tak boleh menyembah bulan, matahari dan lain-lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. An i'budullah wattaquhu wa ati'un, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'un, dan setelah engkau bertakwa kepada Allah, jangan lupa wa ati'un, untuk taat kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Taat juga kepada Allah, taat juga kepada Rasul-Rasul Allah. Maka ini adalah satu paket ini. Jangan sampai engkau mengaku taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasulnya. Nah, maka ini harus, jangan sampai juga kau taat kepada Rasulnya tapi tidak taat kepada Allah. Maka itu berarti omong kosong. Maka kau harus taat kepada kedua-duanya. Itulah yang disebutkan dengan rukun iman. Salah satu rukun iman kita adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda dimanapun anda berada, lalu ketika kita sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquhu wa ati'un, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah taat kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala,
Lalu apa yang kita dah dapatkan ya Allah setelah saya bertakwa kepadamu ya Allah? Ya, Engkau memberikan saya surprise apa nih? Engkau memberikan hadiah apa nih ketika saya sudah taat kepadamu ya Allah? Maka dijawab oleh ayat selanjutnya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan menangguhkan ya urusan-urusan kita, akan menangguhkan ajal kita ya sampai kepada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ajalallah idza jaa la yuakhkhar. Nah, sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang, maka itu tidak bisa ditunda lagi. Ya, kalau misalkan ajal telah datang, ya maut telah tiba, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita tidak boleh mempercepat, tak boleh juga untuk memperlambat. Maka kita harus siap-siap. Lau kuntum ta'lamun. Tapi itu bagi orang-orang yang tahu. Nah, maka sebelum banjir bandang itu ternyata sudah diberikan peringatan, wanti-wanti. Nah, teman-teman, ayat selanjutnya, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, Nabi Nuh berkata nih, ya Rabbi, inni da'awtu qaumi laila wa nahara ya Allah. Saya ini ya Allah telah mendakwahi mereka ya Allah. Siang malam saya dakwahi ya Allah. Pagi sore saya dakwahi dia ya Allah. Saya bangun saya dakwahi ya Allah. Saya bangun lagi saya dakwahi mereka ya Allah. Tapi ternyata falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi ternyata ini tidak membuat dia itu makin bertakwa ya Allah. Malah mereka itu lari daripada kebenaran ya Allah. Lari daripada Engkau ya Allah. Tak mau dia mendengar dakwah saya ya Allah. Padahal teman-teman, kita ini kalau kata para ulama itu kun aliman. Kamu itu harus menjadi orang yang berilmu. Supaya kau bisa mengajarkan kepada seseorang, kau bisa mengajarkan menjadi amal jariah nanti itu amal ilmumu tuh. Maka ajarkanlah kepada orang-orang yang tidak tahu. Kun aliman. Kau harus menjadi orang berilmu. Kalau tak bisa, ya kun muta'aliman. Kau harus menjadi orang yang belajar atau pelajar, mahasiswa. Kau harus terus menuntut ilmu. Kalau kau tak bisa untuk menjadi yang kedua nih, maka kun sami'an. Kau menjadilah pendengar. Ya. Jadi kalau kita misalkan kita berilmu, ya udah kau ajarkan. Nah, maka itu akan menjadi ilmu jariah untuk umum ya. Kalau kau tak punya ilmu, maka belajarlah. Kalau kau tak mampu belajar, ya, maka menjadilah pendengar. Ada pengajian, kau datang. Kau datang, duduk, diam, dengarkan. Duduk, diam, dengarkan. Itu kun sami'an. Dan kalau misalkan kau tidak bisa menjadi yang ketiga-tiganya nih, kau jangan sampai menjadi yang keempat, yang perusak. Sudah tidak mendengarkan, sudah tidak pintar, tidak belajar, tidak juga mau mendengarkan. Ini parah ini. Ini parah nggak nih? Parah nih ya. Ini parah ini. Maka kalau nggak bisa menjadi yang pertama, jadi yang kedua. Belajar. Kalau tak bisa belajar, kau duduk, diam, dengarkan. Ini kalau kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Bukannya untuk menambah keimanan mereka ya Allah. Mereka malah lari ya Allah daripada aku ya Allah. Ya Allah. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini parah lagi nih, makin parah nih ya. Wa inni kullama da'awtuhum ya Allah. Ketika saya mendakwahi mereka ini Allah, untuk meminta ampun kepadamu ya Allah, ya, untuk beristighfar ya Allah. Ternyata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu memasukkan telunjuknya nih ya, ke kupingnya. Ya, ibarat kata Allah ketika didakwahi bukan lagi mau belajar dan juga bukan tidak mau menjadi pendengar, malah masukkan jadi parah nggak tuh umatnya Nabi Nuh? Parah. Ya,
Dia masukkannya jari-jarinya. Tak mau, nggak mau saya mendengarkan. Nggak mau mendengarkan. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan juga sudah di ini kupingnya nih, jarinya ke kupingnya. Ini kainnya juga ditutup ke matanya, ke mukanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan nggak sampai situ. Ya, wasar wastakbaru istikbara, sombong lagi, menyombongkan diri lagi. Ya Allah. Ini memang butuh kesabaran khusus. Makanya Nabi Nuh ini luar biasa. Rasul yang punya ketabahan, yang jiwanya gigih, yang luar biasa. Ya, dalam jangka 950 tahun dia hanya mendapatkan orang untuk kaumnya ini cuma sampai 80 orang saja. Nah, maka teman-teman ayahanda ibunda tercinta, para agen dan cabang-cabang Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, kita harus punya kekuatan, harus punya prinsip seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi kita harus menjadi yang tiga tadi, jangan menjadi perusak. Sudah tidak datang ke pengajian, sudah tidak duduk, ricuh lagi, bodoh lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka belajarlah. Ya, kalau sudah kau belajar kan nanti tentunya kau akan berilmu dan kau akan mendapatkan pahala daripada ilmu yang kau ajarkan nanti, ya kan? Jadi kalau orang yang tak mengajarkan ilmunya itu seperti ibaratkan pohon yang tak berbuah, pohon yang tak berbunga pun. Jadi nggak ada manfaatnya, kering, tak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar dan juga duduk diam dengarkan. Lalu apa kata Nabi Nuh? Summa inni da'autuhum jihara. Ya Allah, saya ini telah mendakwahi mereka ini Allah secara terang-terangan ya Allah. Ya. Summa inni a'lantu wa asrartu lahum israra. Dan saya juga telah mendakwahi dia ya Allah terang-terangan dan juga diam-diam ya Allah. Jadi Masya Allah, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam ini luar biasa. Meskipun sudah ditolak sama umatnya, tetap gigih menyampaikan dakwahnya, tetap semangat. Terang-terangan ditolak, oke. Diam-diam juga ditolak, oke. Udah deh, dapatlah dia banjir bandang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayahanda ibunda tercinta, dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, pada program cerdas ini, yaitu kita harus menjadi yang ketiga itu, paling tidak kalau bisa menjadi pertama alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga juga ya alhamdulillah. Jangan sampai menjadi yang keempat, karena ini yang keempat ini adalah tipe umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sudah tak mau mendengarkan, memasukkan jarinya ke kupingnya untuk saking tak maunya mendengarkan nasihat, saking badungnya, saking nakalnya, saking kurang ajarnya. Maka janganlah seperti itu. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.